Kali ini saya akan membahas mengenai compassion fatigue. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak rumit, karena kurang lebih berarti kelelahan karena berbelas kasihan. Jadi untuk kali ini kita pakai istilah bahasa Inggrisnya saja ya. Compassion fatigue adalah keadaan yang ditandai dengan tekanan dan kelelahan emosional serta fisik karena merawat dan membantu orang yang sangat membutuhkan, tetapi kemudian berdampak pada berkurangnya kemampuan orang tersebut untuk berempati atau untuk merasakan belas kasihan terhadap orang lain, serta menurunnya kemampuan dan kepekaannya untuk bersikap profesional terhadap orang lain di masa berikutnya. Istilah lain dari compassion fatigue ini adalah stres traumatis sekunder atau secondary traumatic stress, atau viktimisasi sekunder, secondary victimization. Ribet ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya juga. Ya, kita yang paling gampang itu kita gunakan compassion fatigue. Istilah ini pertama kali diciptakan di tahun 1992 oleh Carla Johnson untuk menggambarkan dampak negatif yang dialami para perawat rumah sakit sebagai akibat dari paparan harian mereka terhadap kedaruratan pasien. Artinya, karena mereka tiap hari berurusan dengan pasien gawat darurat yang perlu penanganan cepat, akhirnya mereka mengalami dampak negatif, dan ini yang namanya compassion fatigue. Compassion fatigue memang sangat mungkin dialami oleh mereka yang bekerja secara langsung dengan para korban bencana, korban trauma, atau penyakit, terutama di industri perawatan kesehatan, termasuk para dokter, perawat di ruang gawat darurat, perawat di ICU atau Intensive Care Unit, petugas ambulans, juga profesional kesehatan mental, seperti psikolog misalnya, atau psikoterapis. Karena pekerjaan mereka menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka biasanya melihat atau mendengar tentang penderitaan yang terus-menerus dan kadang-kadang tidak terkatakan. Namun individu yang bekerja di profesi penolong lainnya juga berisiko mengalami compassion fatigue. Misalnya pekerja perlindungan anak, guru, pekerja perawatan paliatif, atau mereka yang harus dirawat jangka panjang ya, dan memasuki masa-masa akhir dari hidup. Jurnalis, polisi, pembela kasus-kasus kejahatan, tentunya pembela korbannya ya, atau survivornya, dan kasus-kasus kekerasan ya, petugas pemadam kebakaran, dokter hewan, pekerja kesejahteraan hewan, pustakawan publik, koordinator unit kesehatan, pekerja sosial, petugas layanan pelanggan, juga non-profesional seperti anggota keluarga dan pengasuh orang-orang yang memiliki penyakit kronis juga dapat mengalami compassion fatigue. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi compassion fatigue? Karena ada kepedulian, cinta, atau keinginan memperbaiki nasib orang lain, atau agar orang lain terbebas dari penderitaan. Bisa juga karena para profesional helper ini menghayati perasaan dan pengalaman menyakitkan dari orang lain sedemikian rupa, menyerapnya dengan sangat baik, tapi lalai untuk merawat diri mereka sendiri. Mereka pun seringkali terpapar dengan kondisi orang lain yang sangat tidak berdaya, baik lahir maupun batin, dan tergiring pada perasaan serta pemikiran bahwa mereka tidak mampu berbuat banyak untuk meringankan beban orang-orang tersebut. Ada kalanya juga mereka menyaksikan kematian terjadi di sana-sini, di hari-hari kerja yang panjang, dan ada dalam lingkungan stres yang tinggi, orang-orang yang menyulitkan, yang sulit diatur tepatnya, ya, berikut konflik dengan anggota tim, sehingga mereka mempertanyakan apakah pekerjaan mereka benar-benar bermakna. Imbalan yang terkadang kurang seimbang dengan beban kerja di berbagai situasi juga bisa menambah beratnya persoalan. Apa dampaknya dari compassion fatigue? Orang-orang yang mengalami compassion fatigue dapat menunjukkan berbagai gejala. Secara emosional,
Mereka merasa kewalahan, putus asa, terbebani oleh penderitaan orang lain, atau menyalahkan orang lain atas penderitaan mereka. Mereka mungkin merasa mudah tersinggung, curiga, marah, sedih, cemas, bahkan depresi. Mereka mungkin kehilangan kesenangan dalam hidup, tidak puas, dan berkeluh kesah tentang pekerjaan dan kehidupan. Mereka merasa toleransi stres mereka terbatas, mudah lelah, atau mati rasa. Mereka juga bisa merasakan berkurangnya empati atau tidak peka lagi terhadap cerita atau kisah emosional yang berulang kali didengar atau dilihatnya. Secara kognitif, mereka mungkin menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus atau memikirkan, saya seharusnya bisa melakukan lebih banyak. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk berkonsentrasi atau fokus atau membuat keputusan. Mereka bisa juga mengalami perubahan dalam sistem belief, sistem kepercayaan, seperti kepercayaan tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang dunia, tentang masa depan, atau mengalami perubahan dalam makna hidup mereka. Dari aspek fisik, mereka rentan terhadap nyeri dan sakit, seperti mual, pusing, sakit kepala. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan tidur dan mimpi buruk. Mereka menjadi tegang dan gelisah, serta berat badan mereka mungkin berkurang atau mungkin berlebih. Bisa karena tidak doyan makan, tidak selera makan atau mungkin karena terlalu banyak makan, namanya juga karena stres yang berlebihan itu. Dari segi perilaku, mereka bisa saja menarik diri atau mengisolasi diri. Mereka kurang peduli pada perawatan diri sendiri, termasuk tidak menjaga keseimbangan pola makan, makan tidak teratur, tidak ada selera makan. Mereka juga bisa menggunakan alkohol atau narkoba untuk melarikan diri dari persoalan. Mereka mungkin mengalami konflik dalam hubungan, atau kurang efisien, kurang produktif di tempat kerja, sering tidak masuk kerja, kualitas kerja menurun, banyak melakukan kesalahan, atau mungkin mengalami kecelakaan kerja. Penyebabnya apa? Selain karena berhadapan langsung dengan korban atau mereka yang membutuhkan bantuan, compassion fatigue juga dapat disebabkan oleh media massa, baik media cetak, media elektronik, atau media digital yang mengisi ruang-ruang mereka dengan berita buruk, kisah tragis, dan berbagai penderitaan di seluruh bumi. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pertama, kenali gejala-gejala compassion fatigue. Compassion fatigue dapat mengganggu fungsi pribadi, sosial, maupun pekerjaan seseorang, serta mengancam kesehatan psikologi seseorang. Karena itu, sebelum gejala menjadi berlarut-larut, tentu langkah-langkah antisipatif perlu segera dilaksanakan. Hal ini bahkan perlu disosialisasikan sejak seseorang akan masuk ke dalam dunia kerja, khususnya mereka yang akan terus-menerus terpapar dengan korban. Bahkan menurut saya, ketika mereka masuk dalam program profesi, mereka perlu dihadapkan pada kenyataan bahwa itulah yang akan terjadi dalam dunia kerja mereka. Para profesional kesehatan atau mungkin profesional helper lainnya dan siapapun yang berpotensi mengalami compassion fatigue ini perlu diajarkan tentang risiko kerja mereka secara fisik maupun mental, sehingga mereka segera mawas diri apabila mengalami berbagai gejala compassion fatigue. Kedua, menjaga keseimbangan hidup. Tiap pekerja yang berurusan dengan orang lain perlu belajar menjaga hidup mereka seimbang dalam alokasi waktu, tenaga, dan dana, sehingga mereka dapat rileks tanpa merasa bersalah sambil tetap bekerja dengan integritas dan tujuan yang mulia. Ketiga, tetapkan batasan emosional. Anda perlu tetap berbelas kasih, tentu saja. Perlu berempati dan mendukung orang lain, tapi tidak menjadi terlalu terlibat dan sampai-sampai menanggung rasa sakit orang lain. Anda perlu tetapkan batasan di situ. Batasan-batasan emosional akan membantu menjaga hubungan sambil tetap mengingat dan menghormati kenyataan bahwa Anda adalah orang yang terpisah dengan kebutuhan Anda sendiri, bahkan dengan kesulitan Anda juga. Keempat, perhatikan perawatan diri sendiri. Bekerja untuk kebaikan orang lain adalah suatu hal yang penting dan berharga untuk dilakukan. Namun demi kebaikan sendiri dan kebaikan orang lain, perawatan diri sendiri juga sangat perlu dilakukan.
Perlihatkan kasih sayang kepada diri sendiri dengan bersikap baik hati, menenangkan, dan menghibur diri Anda sendiri. Jadi adalah penting mengelola stres, mempraktekkan pengelolaan kecemasan, berpartisipasi dalam pelatihan pernafasan, olahraga, berlibur atau berekreasi dengan berbagai cara. Batasi jumlah berita harian yang Anda tonton atau baca. Pengingat visual seperti foto atau bunga dapat digunakan untuk tetap terhubung dengan diri sendiri dan menghargai hal-hal positif. Membuat jurnal pribadi dan mengerjakan hobi Anda juga merupakan cara lainnya untuk merawat diri sendiri. Kelima, temukan makna dalam penderitaan atau kesulitan yang Anda lihat. Cobalah untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah realita kehidupan yang tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Identifikasi sumber daya, pembelajaran, dan kekuatan untuk membantu individu membuat keputusan yang lebih sehat dan bergerak maju. Bersyukurlah atas apa yang baik dalam hidup Anda dan di dunia, dan pertahankan selera humor. Keenam, temukan dukungan sosial dan emosional yang berkualitas dalam menjaga keseimbangan hidup. Bertukar informasi dan perasaan dengan orang yang dapat memvalidasi Anda, mulai dari kolega di bidang kerja serupa, teman bicara dari kelompok lain, hingga memelihara hewan, adalah langkah-langkah praktis yang dapat Anda kerjakan. Ambil tindakan positif untuk mengubah lingkungan Anda. Ketujuh, temukan bantuan profesional untuk mengatasi compassion fatigue. Terapi untuk mengelola pikiran, perasaan maupun perilaku ada kalanya bisa dipilih untuk menjadi alternatif cara menanggulangi compassion fatigue. Bila individu yang bersangkutan tidak menemukan cara yang lebih baik untuk menolong dirinya, khususnya untuk mengatasi pikiran dan emosi yang sulit, dan fokus pada mekanisme coping yang sehat untuk menjaga keseimbangan hidup. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya.